Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudara kaum biaqohatana, ikhwanu fillah yang berbahagia, kali ini kita akan kembali berbagi pengalaman keagamaan, yaitu tentang tata cara dan doa menyembelih hewan, baik lembu, kambing, atau ayam, atau hewan lain yang untuk disembelih. Namun saudara, kita kan di masyarakat kadang-kadang merasa kesulitan untuk menyembelihkan, kita contohkan ayam. Kita sekali motong manuk, ditulus Pak Imam, ditulus Ustadz, atau kalak-kalak yang soh atita untuk menyembelih. Ya manusia menggelah napa Imam dai yang ngolaus. Jadi padahal sebenarnya menyembelih hewan, menyembelih manuk, menyembelih kambing enda, saudara ikhwanu fillah, tidak susah, tidak payah. Namun perlu kita perhatikan, pertama sekali yang kita perhatikan yaitu tentu saja yang berhak, yang boleh menyembelih hewan ini adalah orang Islam. Kalau orang yang tidak beragama Islam, maka tidak halal sembelihannya itu kita makan. Ini syarat yang pertama kaum biaqohatana, orang Islam. Kemudian yang kedua, menyembelih hewan itu disengaja, disengaja. Kalau umpamanya ada orang yang lagi megang golok, lagi megang pisaunya tajam, kebetulan ada ayam loncat. Nah ini umpama saja, jarang. Ada ayam loncat, pas pisaunya kena di leher ayam, putus, tersembelih dia. Nah itu tidak halal untuk dimakan saudara, karena tidak disengaja, tidak menyengaja menyembelih. Ini perlu kita perhatikan, yaitu syarat daripada menyembelih. Kemudian juga kita perhatikan hewan yang disembelih ini, saudara kaum biaqohatana, hewan yang masih hidup, Kalau ada ayam ketabrak mobil, kambing ketabrak mobil, lembu ketabrak mobil, jangan lembu ketabrak Honda, orang yang nabraknya yang mati, kan begitu. Nah ada lembu ketabrak mobil kondisel. Kalau ayam, kambing, lembu yang ditabrak ini sudah tidak bernyawa lagi, sudah mati, maka walaupun disembelih maka tidak halal untuk dimakan. Tapi ada ayam yang ketabrak oleh sepeda motor, tapi masih menggelepar, ayam tersebut masih menggelepar, masih hidup, lalu kita sembelih dia. Nah halal saudara untuk kita makan. Ini perlu kita perhatikan juga. Kemudian juga perlu kita perhatikan, yaitu sunat dalam menyembelih. Pertama sekali yaitu sunat hewan yang disembelih tersebut dihadapkan ketika menyembelih menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, sunat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
kemudian yaitu sembelihannya dipercepat. Nah, saudara, kenapa sembelihan ini dipercepat? Artinya pisau kita ditajamkan supaya sembelihan itu segera, cepat. Karena Nabi kita pun berpesan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Fa'idza jabahtum fa'ahsinuz zibahah." Kalau kamu menyembelih, maka baguskan, baikkan sembelihan kamu, artinya tajamkan pisaumu supaya sembelihan kamu cepat. Nah, ini juga disunahkan di dalam, ini sunnah di dalam menyembelih, saudara. Ini kita sebelum masuk kepada doa. Kemudian apabila di dalam hal kita menyembelih kambing atau lembu, ternyata kambing dan lembunya hamil, begitu kita sembelih, ya kita kuliti, lalu ternyata saudara, kambing ini atau lembu ini ternyata hamil, punya anak, sudah mati. Anak kambing, anak lembu yang mati, induknya disembelih, maka halal untuk dimakan. Sebab dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, bil janini zakatuhu zakatu ummi. Janin yang mati ketika ibunya disembelih, maka sembelihannya adalah sembelihan ibunya, jadi halal. Tapi begitu saudara, ibu dari kambing atau ibu dari lembu ini disembelih, ternyata di dalamnya ada anak, anaknya masih hidup, kalau mau dimakan anaknya tersebut, maka wajib disembelih. Tapi kan sayang, mendingan kita pelihara. Tapi kalau seandainya juga sama anak-anaknya mau kita jadikan daging, maka wajib disembelih kalau ada anaknya masih hidup. Nah, kemudian saudara, apa doa daripada menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih lembu? Nah, jadi kadang-kadang orang takut menyembelih ayam, takut menyembelih kambing, saya nggak tahu doanya. Doanya saudara cuma baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim yang disunahkan tadi. Setelah kita baca bismillah, kita baca salawat, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita potong, yaitu dengan memutuskan dua urat, yaitu halqum wal marih. Halqum adalah tempat lalunya napas, kemudian marih yaitu tempat lalunya makanan. Jadi kedua urat ini wajib untuk kita putuskan. Jadi itu saja doanya saudara. Kalau seandainya pun saudara tidak baca bismillah, halal, karena bismillah itu disunatkan. Nah, jadi kita cukup baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ditambah dengan doa yang lain boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hada minka wa hada ilaika fatakabal minni ya karim. Silahkan kita tambah doa yang lain, asal jangan terlalu panjang-panjang doanya saudara, karena adab kepada hewan yang akan kita sembelih. Nah, kemudian saudara, bagaimana kalau ada kambing atau hewan atau rusa yang liar, susah untuk ditangkap, diikat, dipegang untuk disembelih? Maka cukuplah sembelihannya itu, yaitu dengan
membaca bismillah lalu ditombak di mana saja bagian badannya yang bisa mematikan, maka dengan membaca bismillah, dengan melukai di mana saja bagian badan kambing atau rusa yang ditombak tersebut, lalu mengeluarkan darah, dia mati, maka halal. Atau ada satu hewan yang halal untuk disembelih yang terperangkap dalam satu lubang yang dalam. Kita tentu tidak bisa mengambil hewan tersebut sebelum dia mati, disembelih. Nyembelihnya mana bisa, susah dalam lubang dia. Lalu kita lukai dengan benda yang tajam, dengan tombak, dengan panah, dengan parang, di mana saja bagian badan daripada hewan yang terperangkap dalam satu lubang yang dalam tersebut dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Saudara, terakhir, alat yaitu menyembelih hewan ini tentu dengan alat yang tajam, pisau atau kaca atau seng yang tajam atau timah. Yang penting dia dengan alat yang tajam. Asal saja tidak dibenarkan menyembelih hewan itu yaitu dengan kuku atau dengan menggigit. Itu hewan yang disembelih dengan kuku, tulang, atau dengan menggigit, tidak dihalalkan dagingnya. Saya kira ini saudara yang dapat yang kita sampaikan kali ini pertemuan kita. Semoga kepada kombiak kuatana bermanfaat, berfaedah, menambah ilmu, dan ulang lupa dukung channel kita selalu, channel kita Enda, dengan like and share serta subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.